Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Amitabha. Sekarang saya akan memperlihatkan yaitu sambungan pada pohon kopi yang masih kecil sudah berbuah ya. Karena di sini sistemnya bukan sistem pagar tanaman kopinya, yaitu sistem acak dan tunggal di sini ya. Dimana kopi ini adalah kopi robusta ya, dan saya akan memperlihatkan beberapa jenis macam kopi, yaitu kopi robusta dan kopi excelsa dan kopi yang baru ditanam di musim kemarau ya. Bagaimana yang terjadi kalau kopi ditanam di musim kemarau? Yuk kita lihat. Nah, ini dia ya. Ini dia adalah kopi sambungan ini ya. Dimana kopi ini, nah ini adalah sambungannya ya. Nah itu dia. Dan kopi ini masih rantingnya masih kecil, sudah berbunga seperti ini. Nah ini dia bunganya ya. Sudah berbunga dan sudah mau menghasilkan buah kopi. Sistem seperti ini adalah sistem random ya, acak ya, yaitu tunggal. Nah, ini adalah sistem, bukan sistem pagar ya ini ya, tetapi maksimal ya, dan rantingnya juga sudah banyak ini ya. Ini yang akan memperbanyak buah. Iya ya. Jika Anda ingin sambung kopi, yaitu ada bulan-bulan tertentu ya. Biasanya dilakukan pada bulan 11 ataupun 12 ya. Karena di waktu bulan itu waktu musim penghujan ya. Nah, kalau ingin menyambung, yaitu mengambil pohon yang tumbuh tunas seperti ini. Nanti dibiarkan besar, dibiarkan tua, dibiarkan besar sedikit, lalu disambung. Ini bisa dipelihara ya, bisa disambung nanti. Nah seperti ini. Ini kan bekas potongan pohonnya yang besar dan dirawat yang seperti ini di sininya, lalu disambung. Lalu disambung dan akan menghasilkan buah yang besar-besar ya kalau disambung seperti ini. Ini masih berumur sekian bulan. Oke, kita beralih kepada tanaman yang lainnya. Jangan menanam kopi di musim kemarau ya. Hasilnya akan seperti ini. Ini kalau tanam kopi di musim kemarau, hasilnya akan seperti ini ya, akan kering. Jadi tidak maksimal, kering seperti ini. Kalau mau menanam kopi itu di musim penghujan ya.
Dan saya akan menunjukkan kopi Excelsa. Ini adalah pohon kopi Excelsa, yaitu yang disebut dengan pohon kopi nangka Excelsa ya. Kalau pohon seperti ini, kopi seperti ini, buahnya itu lebat sekali. Nah, seperti ini. Tetapi bijinya kecil-kecil ini. Dan kalau masalah rasa ini lebih enak daripada Robusta ya. Kopi ini. Nah, ini dia ya. Setiap rantingnya itu banyak sekali. Nah, itu dia ya. Cuman kalau kopi Excelsa ini meskipun tidak cukup perawatan, kopinya tetap berbuah lebat ya. Berbeda dengan Robusta, harus ekstra perawatannya ya. Kalau kopi Excelsa seperti ini, meskipun tidak perawatan yang ekstra, buahnya lebat ya. Nah, ini dia ya. Dan di sini banyak lagi. Kita ke sini. Nah, ini dia ya. Buahnya sangat lebat sekali itu. Buahnya lebat sekali. Dan ini dia sudah agak merah di sini ya. Sudah mulai memerah. Jadi ke ujung-ujungnya sana itu lebat ini kalau kopi Excelsa seperti ini atau kopi Liberica ini ya. Dan pohonnya ini adalah pohon kuat ya, akarnya kuat, tidak mudah mati kalau kopi seperti ini. Sangat bagus sekali ya. Oke sahabat, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ya. Dan ini kopi Robusta yang belum disambung ini ya. Ini kayaknya belum disambung ini. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau belum disambung, ini belum bisa berbuah. Berbeda dengan yang ini, yang sudah disambung ini. Masih kecil, rantingnya sudah mengeluarkan bunga ya. Kalau tidak disambung hanya menjolor ke atas. Nah, ini dia ya. Kalau tidak disambung, kopi Robusta itu akan menjolor ke atas. Nah, ini dia. Ini kopi Robusta yang tidak disambung ya. Hanya akan menjolor ke atas seperti ini. Nah, ini dia ya. Ini hanya akan menjolor ke atas dan buahnya kecil-kecil. Ini tidak disambung ini. Kalau kopi Liberica atau Excelsa seperti ini tidak usah disambung, tetapi ditokok di atasnya ya, dipotong di atasnya. Nah, seperti itu dipotong, tidak usah disambung, dan ranting-rantingnya itu akan menyebar. Ini sudah mulai memerah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sahabat ya, dan juga share
Mudah-mudahan ini jadi manfaat bagi kalian semuanya.